Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina merupakan dosa yang sangat besar dan keji. Apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau istri. Dan zina ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dikhianati. Bahkan hukum sudah menentukan, siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami atau istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu, tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut. Dan seandainya pelaku zina tersebut saat ini bebas, tidak dirajam, karena negara tidak menerapkan hukum rajam di negara ini. Tapi jangan salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari azab Allah? Tentu tidak. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usaha selalu gagal, berdoa terus-terusan tapi tidak diijabah, jatuh bangun, terus jatuh dan jatuh lagi. Bahkan tidak sedikit akibat dari dosa zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan, atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal tersebut. Dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segera lakukan 3 langkah untuk meredam azab Allah. Jangan tunggu-tunggu, segera lakukan mumpung umur kita masih ada dan kita bisa bernafas dengan normal. Dan kita harus ingat, kita punya keturunan, yaitu anak cucu dan seterusnya. Mari kita wariskan amal kebaikan untuk mereka, supaya mereka bisa soleh dan solehah, tidak terjerumus seperti kita. Inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah dari dosa zina yang pernah kita lakukan. Bertaubat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi taubat dan solat taubat. Berdoalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perbanyak solawat dan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Lakukan kedua amalan itu tiap hari secara istiqamah. Perbanyaklah membaca solawat kepada baginda Nabi SAW, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan solat taubat, tidak cukup berhenti sampai di situ. Selanjutnya berselawatlah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari solawat tersebut yaitu bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut. Apalagi kita yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji. Tentunya selawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka, dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah solawat tersebut pagi, siang, malam, atau setelah selesai solat fardu atau solat sunnah. Di samping solawat yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surat ini ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selain itu, Nabi SAW bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surat Tabarak. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk itu, bacalah surah Al-Mulk ini setiap hari, minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah, sebesar apapun dosa zina kita dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah, dan kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga adalah perbanyaklah bersedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai penebus dosa, dan juga menambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu lampau. Tidak ada salahnya saat ini kita bertaubat kepada Allah dan dosa zina tersebut, dan lakukanlah 3 langkah yang kami bahas dalam video ini untuk meredam azab dari Allah atas dosa zina yang kita lakukan. Jangan lupa, kita harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa zina tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.